Ini baru inovasi. Yamaha memperkenalkan Matic yang dipersenjatai dengan fitur luar biasa. Ini baru pertama kali di kelasnya, yakni Yamaha Lean Light Assist. Ini adalah sebuah fitur di mana ketika sampean miring maka akan ada lampu yang mengikuti. Luar biasa, dan juga ada YAU, Yamaha Adjustable Color Temperature. Ini adalah sebuah fitur yang akan kita bedah seperti apa detailnya, dan mukanya ternyata sangar banget. Kita langsung aja bedah. Inilah Yamaha Augur 155 VVA yang terbaru. What do you feel? Nothing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Bro. Ketemu dengan Iwan Benaran yang selalu menghadirkan informasi terupdate buat sampean semuanya. Motor seluruh dunia, nggak hanya Indonesia, tapi semuanya, biar sampean tahu bagaimana perkembangan roda 2 di seluruh dunia. Yang terbaru, Yamaha Taiwan ternyata menggebrak pasar dunia, mencengangkan kita semuanya dan mengeluarkan atau meluncurkan generasi Matic yang benar-benar fresh. Matic ini disebut sebagai Yamaha Augur 155 dengan engine VVA, dan ternyata pada generasi terbaru atau kita katakan new species, ya kita katakan demikian, karena ternyata Augur ini adalah Matic yang tidak sama dengan lainnya. Matic ini benar-benar revolusioner, futuristik, di mana lampunya, shape-nya depannya itu katanya terinspirasi dari anak panah, ya. Jadi mata anak panah, di mana kalau kita perhatikan ada DRL yang unik, ya. DRL-nya tuh ada vertikalnya juga ada semi horizontal. Mereka menjejali sebuah fitur YLLA. Ini adalah fitur yang disebut sebagai Yamaha Lean Light Assist. Artinya apa, Jadi ada dua proji, atas dan bawah. Secara normal, maka lampu yang menyala adalah pada lampu yang bagian atasnya. Akan tetapi bawahnya hanya pada kondisi tertentu, yakni pada saat sampean miring motornya. Jadi ini disebut sebagai fitur YLLA atau Yamaha Lean Light Assist, di mana ketika sampean sedikit rebah, maka lampunya akan menyala mengikuti arah sampean beloknya kemana. Ini untuk meningkatkan safety, untuk memberikan visibilitas yang lebih. Dan kalau kita lihat, ini ya mirip banget dengan fitur mobil-mobil Eropa. Kalau sampean belok itu, maka lampunya akan ikut ke kanan atau ke kiri sesuai dengan arah setir. Sementara untuk ini, Yamaha menggunakan sensor khusus yang membuat motor akan cerdas, lampunya akan nyala sendiri pada saat belok aja. Linknya kemana arahnya begitu. Tidak hanya itu, pada saat kondisi hujan atau berkabut biasanya akan terkendala karena kekuatan lampu putih itu tidak sekuat kuning. Ternyata Yamaha memikirkan itu, sehingga mereka meluncurkan atau mengembangkan sebuah fitur dengan meluncurkan generasi Yamaha Augur ini, yakni YAU yang disebut sebagai Yamaha Adjustable Color Temperature, yang mana pada saat sampai menggeser tuas, maka lampu putih akan berganti menjadi kuning. Luar biasa Motif BB. Dan tentu saja untuk memberikan gambar secara jelas kesampean, Ibu sudah siapkan video lengkap tentang Yamaha Augur 155 yang diluncurkan sekitar 2 hari yang lalu. Inilah video bongkar Yamaha Augur 155 yang terbaru. Jadi ini adalah generasi yang kita sebut sebagai Yamaha Augur. IBB sengaja memberikan sampean potongan-potongan seperti ini biar nggak kena copyright, Jadi Kang Mas, ini adalah Yamaha Augur yang dirilis oleh Yamaha Taiwan. Pengembangan dari beberapa Matic digabungkan. Itu konfirmasi dari Yamaha Taiwan. Motor yang sudah jadi, Yamaha Augur yang diluncurkan oleh Yamaha Taiwan. Bagian depan dari lampunya yang memang cukup unik. Yes, ini adalah inspirasi yang mereka dengungkan, bahwa muka bentuk dari Yamaha Augur ini memang gila, Kang Mas. Ini benar-benar alien banget. Mukanya tuh benar-benar out of the box. Ibarat katakan Yamaha luar biasa soal ini. Yamaha memiliki keberanian yang kita berikan acungan jempol. Sekali lagi acungan jempol, karena baru pertama kita melihat motor mass production dengan bentuk seperti ini. Jadi kalau kita perhatikan, bentuk shape muka lampunya ini adalah horizontal seperti ini, agak-agak horizontal. Jadi DRL-nya di sini, DRL yang vertikal.
Kemudian di kiri kanan ini juga DRL. Jadi sampean harus tahu pada saat motor dinyalakan, maka sampean akan menemukan DRL yang menyala di bagian atas dan juga bagian kiri kanan. Lalu di bagian tengah sini adalah lampu proji, Cak, proyektor ya. Jadi kalau kita perhatikan memang luar biasa, sangat-sangat out of the box, beda banget. Dan di sini kita akan lihat ada tempelan augur, tulisannya stiker. Dan di sini adalah VVA, variable valve. Dan bentuk atau shape dari mukanya memang sekali lagi sangat unik seperti motor alien. Nah, seperti ini pada saat dinyalakan. Yes, nah ini nyala seperti ini. Jret. Nah, oke. Nah, ini tulisan dari sebelah kirinya, bagian bodi atas. Tebengnya ada tulisan augur. Ibu nggak tahu nih artinya apa augur ini. Dan ada rasa-rasa mungkin bahasa Taiwan ya, mungkin Cak ya. Dari sini sama bisa perhatikan bagaimana shape-nya ya. Jadi kalau kita perhatikan tuh memang lancip-lancip. Ini lampunya pada saat nyala. Jadi lampu utama itu di bagian atasnya, Cak. Sementara bagian bawah ini adalah lampu YLLA-nya. Apa itu, Cak IWB? Tenang, kita akan bahas nanti. Yes. Nah, jadi kalau dari jauh pun sampean pasti akan paham bahwa ini adalah motor yang bernama Yamaha Augur. Dari jauh identitasnya sangat-sangat kental. Nah, ini yang WP katakan ke sampean yang disebut sebagai YLLA atau Yamaha Lean Light Assist. Jadi pada saat sampean agak belok, maka secara otomatis lampu akan menyala di bagian bawahnya ini dan akan menyorot pada area di mana sampean miring atau sampean ya arahnya kemana nih belokannya, maka dia akan menyorot. Ini seperti ini. Jadi lampunya akan memberikan semacam tambahan safety sebab visibilitas semakin bertambah, Cak. Nah, seperti ini ya maksud IBB. Yes, keren nggak? Coba tuh, les. Nah, jadi seperti ini nih. Lampu akan mengikuti kemana arah beloknya. Ini disebut sebagai YLLA feature. Luar biasa, Cak. Gendeng tenan, Cak. Ini Yamaha inovasinya patut kita acungin jempol lah ya. Driji sikil sampai tangan harus kita ikut-ikut lah. Just tenan. Oke, lanjut ya. Dari sini, yes. Nah, dari belakang, di belakang sih biasa aja. Yes. Nah, jadi kalau kita perhatikan sosoknya benar-benar angker ya, Cak, benar-benar kayak motor alien ini, kayak masa depan. Motor ini kalau kita perhatikan benar-benar tidak sama dengan motor-motor lain. Bagaimana Yamaha menggabungkan beberapa desain, walaupun banyak yang mengatakan bahwa desain ini memang yang belakang mengambil atau nyomot mentah-mentah dari Yamaha Force yang kedua. Sementara banyak juga yang mengkritisi sebelumnya karena Yamaha Force yang pertama kan monoshock, Cak. Sementara yang kedua justru dibuat dual shock. Banyak dikritisi akan tetapi ternyata mereka bisa membuat semacam perbedaan karena yang generasi yang baru ini lebih agresif di bagian stop lampnya. Kita akan lihat nanti. Dan bagian sini artinya yang belakang memang force banget, knalpotnya yang cukup gede. Lalu di bagian sini ada mudguard atau ya untuk anti cipratanya, karena kita nggak menemukan ada fender di sini, Cak. Ini bukan fender ya, sekali lagi ini hanya plat nomor dudukannya ya. Sementara mudguardnya itu ada di sini, dalam sini ada spatbor kolong dan juga ada bagian belakang sini. Untuk engine, Cak, untuk mesin dipastikan menggunakan model Blue Core. Ini adalah filosofi Yamaha dan juga pastinya 155 VVA 4 katup dan juga sudah dijalin dengan SMG atau smart generator. Artinya startnya sudah halus, tidak menggunakan dinamo. Ini sudah hal yang jamak dan coba kita akan langsung menuju berikutnya. Ini adalah informasi secara teknis dari motor ini dan ternyata Augur juga sudah dibekali dengan ABS atau anti-lock brake system dual channel. Jadi depan belakang sudah ABS, sementara itu belakangnya sudah dibekali dengan TCS atau traction control. Lampu untuk Yamaha Augur dari dekat ini kalau kita perhatikan ada dua lampu tumpuk, jadi atas dan bawah. Jadi kalau yang atas ini adalah lampu utamanya, yang bawah ini adalah lampu YLLA-nya. Dan ternyata juga sudah Y-Connect pastinya dengan CCU atau Communication Control Unit. Dan ini sangat mirip dengan punya X-Max yang terbaru, Cak. Jadi ini akan memberikan banyak informasi antara motor ya, sampean bisa monitoring dari handphone. Nah, seperti ini. Jadi sampean harus tahu bahwa Yamaha Augur ini dibekali dengan speedometer TFT LCD full color. Ini luar biasa. Ini adalah gebrakan di kelas ini. Dan ternyata juga speedometer ini bisa terkoneksi dengan handphone secara mirroring ya bahasanya, maka akan ada komunikasi, bisa komunikasi antara speedometer dan juga handphone. Jadi sampai nggak perlu lagi mengeluarkan handphone untuk navigasi kondisi motor pada kondisi good atau enggak, bahkan track sampai sudah menjelajah kemana juga bisa termonitor dari aplikasi ini. Mau kemana-kemana itu juga bisa termonitor, bahkan dari sini ya. Rata-rata untuk durasi sampean berkendara, jarak yang sampean tempuh itu semuanya termonitor dari sini. Jadi dari handphone yang nantinya bisa sampean save di dalam memori handphone
Jadi semua profilnya akan terdeteksi dari sana. Pada saat terkoneksi maka sampai akan bisa melihat indikator baterai, aplikasi on atau enggak, bahkan cuaca, hujan atau enggak, TCS control on dan sebagian juga kelihatan. Ini adalah informasi di display speedometer ya. Artinya kalau handphone sampai terkoneksi maka akan terlihat semuanya. Yang tadi aplikasi, kemudian juga indikator cuaca dan juga TCS on, VVA, kemudian juga odometernya berapa, lalu untuk arahnya kemana, speednya berapa, itu semua terkoneksi dengan handphone dan sampai bisa kontrol semuanya dari motor. Nah, seperti ini gambaran speedometer pada saat dinyalakan. Jadi memang Augur 195 ini adalah sebuah matic yang terobosannya jos gandos tenan Cak, menurut IBB. Ya, jadi seperti ini dan muka dari depan seperti ini. Yes. Dan yang menjadi kekuatan lagi adalah ternyata speedometernya juga sudah auto dim. Artinya bisa day and night. Pada saat dia siang hari, maka secara otomatis lampu akan menyala putih, speedometernya, backlightnya ya. Sementara pada saat malam hari, maka dengan sensor khusus, secara otomatis pula, maka lampu untuk speedometernya akan berubah. Backlightnya akan berubah menjadi hitam. Ini malam, di siang. Informasi dari Yamaha begitu, dan ini ada kontrol ABS-nya nyala, TCS, lampu sen, dan sebagainya akan ada termonitor di sini. Jadi memang menurut IBB ini luar biasa. Ya, select dan lain sebagainya tuh bisa dari sini. Sudah dibekali dengan smart key. Ini adalah hal yang ya sudah lumrah ya, smart key. Dan pada saat dinyalakan, yes, saya mesti perhatikan di sini. Nah, jadi nyalanya tuh memang full color Cak. Sudah nggak zaman Kang Mas, semuanya sudah color sekarang yang Yamaha nih pelan-pelan nih. Mantap tenan ya. Nah, ini adalah gambar detail pada saat kita lihat dari belakang. Memang sekali lagi untuk desain Yamaha Augur ini terinspirasi atau basis pengembangannya dari Yamaha Force 2. Jadi yang generasi kedua. Dan kita bisa lihat bagian lampu-lampunya Cak, stop lampnya tipis begitu Kang Mas ya, tipis, dan juga ada penerangan plat nomor di bagian sini. Lalu untuk lampu senya menggembirakan Cak, karena Yamaha sudah meninggalkan bohlam biasa dan diganti dengan LED atau LED untuk yang generasi Augur ataupun Force. IB sudah terangkan sampean bahwa ini adalah dudukan plat nomor, bukan fender. Dan fendernya ada di bawah. Dan sayang sekali sih untuk suspensinya, seandainya subtank lebih jos gandos. Tapi untuk generasi yang ini, yang di Taiwan ini memang bukan subtank, jadi model biasa. Dan jika kita lihat dari samping body per bodinya, sampai akan menemukan bahwa motor ini sudah dibekali dengan behel model tanduk ya sebenarnya. Lalu juga di bagian sini ada coakan ya, jadi ada semacam kayak permainan-permainan agresif. Ini bagian muka Kang Mas ya, gila nih. Makanya yang bagian muka ini yang WB sudah tegaskan ke sampean bagaimana Yamaha sangat berani meracik motor dengan desain yang out of the box. Beda banget. Mereka seperti tidak peduli apakah pasar menerima atau enggak, tapi yang jelas secara umum membuat kita itu sangat penasaran, impress dengan apa yang ditujukan oleh Yamaha. Secara layer dan panelnya itu benar-benar memang beda banget, bertumpuk-tumpuk. Bagian sini ada permainan warna glossy ya, ada tulisan VVA variable valve. Di sini ada kayak semacam coakan begitu ya, permainan-permainan. Dan disinilah yang Ibu sudah sebutkan tadi. Jadi informasi buat sampean untuk bagian lampu sennya adalah di sini Cak. Jadi lampu sen di sini termasuk juga hazard. Motor ini sudah dibekali dengan lampu hazard, dan ini adalah lampu pada saat temperaturnya dirubah menjadi kuning, jadi akan berubah seperti ini warnanya. Dan inilah lampu pada saat bawahnya ya, ini adalah lampu YLLA-nya, dimana kalau kita belok maka dia akan menyala. Area bagian decknya Cak, di bagian deck sini masih belum ada penutupnya. Ini yang menjadi semacam weakness ya dari kacamata pribadi. Jadi ada raknya tapi dia sangat minimalis, dan juga ada USB charger tapi juga tidak ada rak penutup. Artinya sampai nggak bisa ngecas handphone pada kondisi cuaca yang tidak menentu karena akan kena hujan pastinya Cak. Dan juga di sini sudah smart key untuk membuka dan penutup jok ataupun fuel cap-nya tuh dari sini semuanya. Lalu di sini ada cantolan untuk belanja. Dan yang menarik adalah pada bagian sini Cak, ternyata ada semacam kayak coakan ke dalam ya, sampai ke bawah sini. Jadi menurut IBB ini adalah generasi yang memang sekali lagi di atas semuanya cukup keren ya menurut IBB. Dan untuk penutupnya atau mengisi bensinnya ada di bagian sebelah kiri Kang Mas, di sini ya, jadi kayak Frigo. Dan ini adalah decknya. Oh ya, informasi dari teman-teman dari media Taiwan, ternyata mereka mengkritisi posisi atau dari luasnya untuk deck ini Cak. Mereka merasakan bahwa untuk deck ini kurang luas karena sering mentok dengkul. Konfirmasi dari teman-teman di media yang WB baca di sana Cak. Dan ini adalah sistem atau kinerja dari YLLA-nya. Pada saat sampean sedikit
sedikit belok, maka secara otomatis motor biasanya akan memiliki sudut kemiringan tertentu. Dan disinilah lampu sekundernya akan nyala dan akan mengikuti arahnya kemana sampean berbelok. Ini keren banget ya. Jadi ini konfirmasi dari Yamaha pada Augur 155. Ini yang kita sebut sebagai tuas ajaib, Cak. Jadi informasi dari Yamaha sekali lagi. Untuk bagian panel stangnya, sampai akan menemukan adanya hazard, tuasnya ke kiri ini berarti nyala kuning, sementara ke kanan itu adalah white. Jadi ini adalah white, W itu white, Y adalah yellow. Jadi sama tinggal menggeser tuas saja, maka lampu secara otomatis akan berganti warna. Tapi informasi yang tadi WB dapatkan, ternyata untuk menyalakan lampu ini harus pada kondisi engine off dulu ya, baru sampean bisa berubah untuk lampunya. Jadi off, sampean geser, baru dia akan berganti warna. Jadi kira-kira demikian. Grip-gripnya juga beda, Cak ya, untuk stang-stangnya seperti ini, grip gasnya. Nah, ini kalau kita lihat dari dekat bagaimana bentuk atau shape dari DRL-nya, dan ternyata kalau kita perhatikan ada tulisan YLLA, Lean Light Assist, itu bahasanya. Termasuk juga ada YAU atau Adjustable Color Temperature Unit yang sudah geser ke sampean. Nah, ini adalah shifter yang kita sebut sebagai Augur ini. Kita perhatikan bahwa motor ini memang beda banget dari biasanya, dan sampean yang kemarin mungkin rindu atau kangen dengan stang telanjang, kita lihat di sini ternyata juga mengadopsi stang telanjang seperti X-Ride. Jadi teman-teman tidak akan menemukan adanya cover di sini seperti Maxi Series, tapi Yamaha pada Augur memberikan stang telanjang, ada racer kelihatan. Baru di sini kelihatan bagaimana tekuk-tekukan dari bodinya. Di sini nekuk dan agak melebar kanan kiri. Kemudian juga di sini ada tekukan lagi, ada tarikan. Dan yang menarik adalah bagian belakangnya. Bagaimana Yamaha meracik motor ini dengan sebuah desain yang cukup revolusioner. Ini adalah mudguard atau fender belakangnya, Cak. Jadi modelnya kayak keluar begitu. Nah, seperti ini. Dan di bagian belakangnya lampunya satu piston, sementara depan dua piston. Ini lebih maju dibandingkan dengan di tanah air, yang mana rata-rata maxi scooter Yamaha menggunakan rem satu piston. Ini gambar pada saat dijepret dari racernya, Cak. Ternyata posisi dari speedometer tuh kayak menjorok ke bawah banget ya. Ini cukup tinggi ya, karena kalau kita lihat di bagian racernya mungkin karena dari gambar kelihatan seperti itu. Dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata komposisi motor ini nggak terlalu kecil juga, Cak ya. Mungkin tergantung yang nunggang ya. Jadi kita lihat bersama dengan model, bisa kita simpulkan bahwa desain dari Augur ini memang garang banget, Cak. Beda banget dengan Matic-Matic yang kita kenal. Luar biasa sih menurut WB. Dan pada akhirnya Yamaha Augur sudah ada di beberapa bengkel atau mungkin di sekitar dealer sana. Kita lihat sudah tebar pesona, Cak, sosok seperti ini. Mungkin kita butuh adaptasi sih ya untuk menerima desainnya, karena banyak teman-teman yang mengatakan kok kayak mirip Lexi, Cak, WB. Tapi menurut WB sih nggak sama kok. Lexi dari mana, Cak? Bukan, Kang Mas. Jadi ini adalah desain yang benar-benar fresh ya. Ini jepretan lainnya, bagaimana kondisi atau posisi pada saat tanpa plat nomor, dan sampai menemukan sebuah desain yang gile, Kang Mas. Fender-fendernya itu di bawah sini, fendernya lihat nih mudguardnya. Dan untuk knalpotnya juga feel muscular, dan ini bagian area untuk plat nomornya. Jadi hanya dudukan aja, Cak, ini bukan fender sekali lagi, dan lampunya sangat tipis. Ini view pada saat sedikit dari samping, dari depan, Cak ya. Mari kita intip untuk area depannya ini. Nah, untuk pengereman ternyata sudah menggunakan disc brake model wavy atau kembang, dan lalu untuk ban-bannya menggunakan Maxxis, dan untuk pengereman mengandalkan kaliper 2 piston. Jadi memang lebih maju dibandingkan dengan tanah air, sekali lagi sudah tegaskan tadi. Jadi lebih pakem harusnya, Cak. Nah, Kang Mas, bikin ngiler orang coba. Artinya apa, Cak? Artinya dek rata sudah tidak bisa dipandang lagi sebagai Matic kelas bawah, Cak.
Dek rata sudah diangkat posisinya menjadi Matic yang kita katakan premium. Kenapa kita katakan premium? Karena Yamaha Augur ini tidaklah murah untuk ukuran Matic 155cc, Cak. Harga yang dipatok oleh Yamaha Taiwan di angka 60 jutaan. Jadi ini adalah harga yang dipatok oleh mereka dengan segudang fitur yang diberikan. Ya, kita sih maklum ya, dengan adanya full color TFT LCD 4,2 inci, kemudian juga mereka menjejali traction control, ABS dual channel, termasuk juga adanya YLLA. Apalagi ternyata Yamaha Taiwan juga memberikan tire pressure indikator yang mana sampean bisa pasang secara opsional. Beli lagi. Tapi kita nggak tahu berapa harganya. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah Yamaha Augur ini akan didatangkan oleh Yamaha Indonesia ke tanah air? Nah, soal ini memang ya sedikit meragukan, Cak. Karena kita tahu bahkan Yamaha Force saja nggak datang atau nggak masuk ke tanah air. Tentu saja kita perlu melihat ke depan seperti apa, karena bagaimanapun keputusan sebuah strategi produk itu akan ditentukan secara situasional. Jadi semuanya berdasarkan kondisi. Siapa tahu ke depan bahwa desain seperti ini akan disukai, kita nggak tahu. Dan ternyata Yamaha Indonesia akan mempertimbangkan. Who knows? Kita nggak tahu. Sekali lagi, orang ngerti Kang Mas. Artinya sekali lagi, jangan pernah sepelekan dek rata, karena dek rata sekarang sudah menjelma menjadi motor mahal, Matic mahal, yang diberikan segudang fitur seperti Yamaha Augur terlampir tadi. Nah, sekarang saman komen, kira-kira apakah saman tertarik jika Yamaha Indonesia mendatangkan motor ini ke tanah air? Saman komen, semoga dibaca oleh Yamaha. Dan jika tertarik, kira-kira berapa bandrol yang saman inginkan untuk motor yang dibekali dengan engine 155 VVA dengan power yang sedikit rendah dibandingkan dengan NMAX? Karena jika Augur 14,7 PS dan NMAX adalah 15,3, berapa kira-kira bandrol yang cocok yang harus dipasang oleh Yamaha jika memang dipasarkan di sini? Monggo saman komen. Dan seperti biasa, kalau saman suka video ini, saman like, share, dan subscribe. Oh, jolali saman sholat 5 waktu. Karena yang paling penting, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sekundus.